Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Fathur Rahman Dardiri. Saya mengampu mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi untuk Prodi Mazawa semester 3, kelas 3A dan 3B. Latar belakang keilmuan saya tafsir. S1 saya di UIN Wali Songo Semarang, dulu IAIN Semarang, Prodi Tafsir Hadis. S2 saya di UIN Jogja, studi Quran Hadis, jadi latar belakang saya tafsir murni. Saya kira itu perkenalannya, cukup ya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana, saya selalu memulai kuliah tidak hanya basa-basi perkenalan, tapi juga memberi kuliah perdana. Kuliah perdana kali ini berbicara tentang urgensi tafsir. Pertanyaan dasar adalah, mengapa kita butuh tafsir? Mengapa tafsir itu penting? Salah satunya karena menurut saya Al-Quran itu teks mati. Dalam arti dia ada pada suatu masa tertentu, yaitu abad 7 Masehi, dan lalu Al-Quran itu dengan kompleksitas yang ia miliki dibawa dan dibaca serta diimani sebagai kebenaran oleh masyarakat yang hidup belasan abad kemudian. Maka nilai penting dari tafsir terlihat saat misalnya pembahasan dalam tafsir tidak relevan atau sulit menemukan relevansinya di masa sekarang. Misalnya contoh ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini sering dipahami sebagai bentuk superioritas laki-laki atas perempuan. Yang sering luput kita lakukan dalam memahami ayat ini adalah bahwa ayat ini memiliki lanjutannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua kata bima, dengan apa? Artinya ada dua prasyarat yang perlu dipenuhi untuk kemudian seorang laki-laki disebut lebih superior daripada perempuan. Kalau cuma satu potong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita mengatakan bahwa laki-laki itu terlahir lebih superior daripada perempuan misalnya, maka bagaimana kita menjelaskan fakta Menteri Sri Mulyani didapuk sebagai menteri terbaik dunia, menteri keuangan terbaik seluruh dunia, yang itu sebagian besarnya juga dipegang oleh laki-laki. Kan kita tidak akan mungkin bilang, itu semu. Nggak mungkin toh, itu penilaian objektif seluruh dunia. Nah, perlunya kita menafsirkan Al-Quran karena selain dia itu teks mati, Al-Quran adalah sesuatu yang kita umat muslim, entah itu di Indonesia, entah itu di luar Indonesia, yakini. Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi sesuatu yang Rasul wariskan kepada umat Islam. Kan ada hadis yang terkenal itu, taraktu fikum amroini intamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Pentingnya kita memahami Al-Quran, selain dia suci, selain dia teks yang mati, ternyata juga menentramkan batin kita. Berapa banyak dari kita yang sedikit hidupnya itu dilabuhkan dengan Al-Quran, lebih nyaman gitu loh. Nah, artinya kita perlu sesuatu yang selain nyaman juga tepat dalam tanda kutip. Lalu bagaimana kita memahami Al-Quran kalau ada pernyataan bahwa tafsir itu kan subjektif? Yang benar ya tidak perlu ditafsirkan. Kita lihat teksnya saja. Kita membaca Al-Quran secara letterlek saja, tekstualis saja. Nah, masalahnya tadi Al-Quran itu lahir atau dalam tanda kutip produk peradaban pada abad 7 Masehi. Sementara kita hidup di abad 21 Masehi. Yang bahkan kita sekedar untuk mendefinisikan apa itu Al-Quran saja bingung. Sekarang kalau ditanya, Al-Quran itu yang mana? Apakah fisik, kertas yang kamu pegang itu? Ataukah aplikasi di Android? Lalu bagaimana dengan orang yang hafal Al-Quran? Lalu pertanyaannya, Al-Quran itu di mana? Ataukah yang lebih syar'i itu kaset-kaset itu? Yang disebut Al-Quran adalah kaset-kaset yang berbunyi itu misalnya? Atau apa? Nah, sekedar menjawab mana itu Al-Quran saja, kita kebingungan. Nah, maka tafsir ini perlu ada, mutlak ada. Bahwa ia memiliki nilai-nilai atau kandungan subjektif, pasti. Tapi kita tidak bisa memungkiri perlunya tafsir bagi kehidupan sehari-hari kita. Ya silakan saja misalnya kalau kalian dari organisasi keagamaan NU misalnya, Muhammadiyah misalnya, MTA misalnya, LDII misalnya, bahkan Syiah misalnya, silahkan. Semua mereka itu memiliki tafsir yang tafsirannya satu sama lain antar kelompok itu barangkali berbeda. Misalnya ada di antara orang Muhammadiyah yang bilang bahwa kenapa NU selalu menggunakan ru'yatul hilal padahal ilmu hitung-hitungan sudah ada. Zaman modern
masih dirasa tradisional. Demikian pula sebaliknya, orang NU akan bilang barangkali, kenapa sih orang Muhammadiyah ini terlalu modern? Agama itu kan tidak cuma soal hitung-hitungan angka, tapi juga perasaan, kehati-hatiannya, keimanannya, dan seterusnya yang melebur menjadi satu. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa Muhammadiyah itu bisa menentukan awal dan akhir Ramadan lebih dulu dari orang-orang NU, karena mereka menggunakan hitungan angka. Hisab. Orang NU selain hisab yang itu masuk kategori prakiraan. Jadi kalau misalnya orang NU itu awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan itu biasanya ada 3 versi. Tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. Nah, untuk bisa menentukan mana yang benar antara 14, 15 sampai dan 16, mereka melakukan ru'yatul hilal, melihat bulannya langsung. Dengan hitung-hitungan berapa derajat, nanti teman-teman belajar di mata kuliah falak. Nah, agama ini perlu tafsiran yang sifatnya subjektif, tapi perlu digarisbawahi bahwa di sana harus bersemayam nilai yang tulus atau niat yang tulus. Jadi nggak boleh kita menafsirkan Al-Quran subjektif tapi jahat. Hanya semata-mata rumongso pengen benar sendiri. Tafsiran kami itu adalah yang paling benar, selain kami salah. Ya sulit, itu nggak mungkin ada. Karena dalam sejarah tradisi keilmuan Islam pun fikih saja ada mazhab-mazhabnya, teologi saja ada mazhab-mazhabnya, tafsir juga sama, ada banyak sekali metode tafsirnya. Termasuk misalnya ini mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi. Saya yakin kelak kalau misalnya saya bikin buku daras begitu, antara tafsir ayat-ayat ekonomi karya saya dengan latar belakang tafsir akan berbeda dengan karya orang latar belakangnya ekonomi murni. Karena apa? Ya logika penafsiran. Sudut pandang dosen ekonomi ya ekonomi, sudut pandang dosen tafsir ya tafsirnya. Lalu mana yang terbaik? Kolaborasi. Mungkin KNU kolaborasi dengan Muhammadiyah? Bisa jadi, kita nggak tahu. Tinggal mana yang mau melepas egonya misalnya. Jadi tafsir selain subjektif juga negosiatif menurut saya. Menyesuaikan konteks. Kebenaran, saya selalu bilang kepada teman-teman yang semester dulu ketemu sama saya, itu kontekstual. Kalau suatu hari kamu punya adik kecil 5 tahun atau 3 tahun, tidak tahu apa-apa tentang kenangan misalnya. Kamu punya gelas kenangan dari pacar kamu masa SD misalnya, sekarang masih pacar sampai kuliah misalnya, terus gelas itu terlempar pecah, kamu berhak marah? Tentu kamu berhak, tapi apa sudah tepat kamu marah? Apa benar kamu marah? Tidak, karena itu adik kamu. Dia pun tidak sengaja, niatnya juga bukan untuk memecahkan gelas, niatnya pengen megang, tapi karena tangannya kecil, jatuhlah gelas itu dan pecah. Artinya kebenaran itu mengikuti konteksnya. Kepada siapa? Dengan niat apa? Kalau dia niatnya memecahkan gelas, nah benarlah kamu marah. Tapi kalau tidak sengaja, apa iya tafsiranmu atas kemarahan itu benar? Kan tidak. Mutlak benar? Tidak mungkin. Mengikuti konteks. Oke, saya kira begitu. Sedikit gambaran tentang urgensi tafsir. Nah, sekarang apa bedanya ulumul Quran, tafsir di mata kuliah lain dengan tafsir ayat-ayat ekonomi ini dengan tafsir ayat-ayat zakat dan wakaf? Kalau boleh jujur, kesamaan antara tafsir ayat-ayat ekonomi dengan tafsir ayat-ayat zakat dan wakaf itu lebih dekat dibandingkan dengan ulumul Quran dan tafsir. Penjelasannya begini, ulumul Quran itu keilmuan dasar yang dirumuskan para ulama, disepakati oleh para ulama, muncul di tengah-tengah kita, seiring waktu selalu berevolusi dari waktu ke waktu. Pada akhirnya itu yang disebut sebagai ilmu dasar, makanya namanya ulumul Quran. Kemarin ada yang nanya itu, usul tafsir gimana? Ya sama saja kira-kira. Ilmu yang membuat kita bisa lebih memahami Al-Quran daripada sebelumnya. Lalu bagaimana dengan tafsir? Tafsir ini kalau saya melihatnya itu sebagai metode. Masing-masing tokoh itu punya latar belakang masing-masing, punya kecenderungan masing-masing, sehingga antara satu tokoh tafsir dengan yang lainnya itu berbeda-beda pemikirannya. Tapi yang pasti tafsir ini adalah wahana kita untuk menafsirkan Al-Quran, lebih ke metodenya. Nah, tafsir ayat-ayat ekonomi dan tafsir ayat-ayat zakat dan wakaf adalah produknya. Ayat-ayat Al-Quran yang relevan langsung dengan topik-topik tertentu itu dimasak kira-kira begitu. Sehingga yang muncul apa? Hal ini juga berlaku misalnya di Prodi HES yang saya juga ngajar semester ini.
ini, tapi untuk semester depan. Tafsir ayat-ayat HES itu juga sama seperti yang terjadi di kelas ini, tafsir ayat-ayat ekonomi. Kira-kira begitu gambarannya. Oh iya, kuliah bersama saya nanti materi audionya mungkin akan saya bagikan sehari sebelumnya. Jadi teman-teman saya harap untuk menyimak dulu sampai selesai. Nanti pas jam kuliahnya kita akan diskusi. Saya akan masuk sebagai pemateri di 4 pertemuan pertama. 10 pertemuan sisanya, pertemuan 5 sampai pertemuan 14, teman-teman akan presentasi. Kelompoknya segera dibagi. Kalau bisa pembagian kelompoknya tidak berdasarkan ya teman deket ya. Kalau bisa yang dalam tanda kutip adil lah. Adil begini, jadi misalnya ada yang orangnya pendiam ya sama orang yang nggak pendiam, yang nggak pernah ketemu satu kelompok, ini dikasih berkelompok dengan orang-orang itu misalnya. Jadi biar kalian satu kelas itu saling kenal satu sama lain, take and give lah, saling berbagi. Berbagi apa ya? Berbagi pengalaman, berbagi pertemanan begitu. Nanti ketika masuk kelas menyebutkan nama, NIM dan pernyataan kalau sudah menyimak audio dan PPT. Kalau ada PPT-nya ya pakai PPT, audio dan PPT. Kalau cuma audio ya audio aja. Pokoknya saya sangat menghargai kejujuran. Teman-teman diharapkan menyimak sampai tuntas. Kalau tidak paham ya didengarkan 2 kali. Saya kira saya cukupkan kuliah perdana ini. Namun saya akan tetap membahas gambaran pertemuan mendatang. Saya kasih gambaran pertemuan 2 sampai pertemuan 14. Kita masuk ke pertemuan 2 dulu. Pertemuan kedua saya akan membahas tentang tafsir. Ya tafsir umum lah. Tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'thur, tafsir isyari, tafsir falsafi, tafsir fikih, tafsir sufi dan seterusnya. Nanti juga ada tafsir tematik dan kontekstual. Nah, di pertemuan ketiga, nanti saya spesifik menjelaskan hal yang menarik. Temanya tentang riba. Nah, ini nanti akan saya lakukan proses penafsiran, penjelasan, begitu, biar menjadi gambaran teman-teman untuk kelak presentasi di pertemuan 5 sampai pertemuan ke-10. Kenapa temanya tentang riba? Karena riba itu sesuatu yang krusial. Jadi kayaknya dari dulu tuh nggak pernah selesai dibicarakan. Makanya saya segera selesaikan saja dalam satu pertemuan. Biar teman-teman nggak kebingungan. Biar teman-teman merasa kuliah ini ada gunanya gitu loh. Gitu ya, nanti ada penjelasannya dari saya. Itu pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, nanti kita akan membahas tentang teknis presentasi. Saya akan sampaikan teknis-teknis presentasi. Lalu juga akan saya tunjukkan beberapa kitab tafsir. Yang akan saya unggah juga beberapa filenya nanti di Google Drive saya. Teman-teman tinggal mengunduhnya. Selain itu, saya akan juga perkenalkan OneDrive. OneDrive itu penyimpanan semacam Google Drive, tetapi dia terintegrasi dengan Microsoft Office dan laptop Windows kalian. Laptop yang rata-rata dipakai. Ya barangkali yang pakai Apple, pakai MacBook itu kan jarang ya. Jadi saya menggunakan OneDrive saja penyimpanannya. Jadi nanti dengan OneDrive ini teman-teman nggak akan kehilangan data lagi. Misalnya laptopnya hilang, itu datanya masih ada. Laptopnya ketinggalan, rusak misalnya, itu nggak khawatir lagi. Jadi saya berharap teman-teman bersama saya belajar satu dan lain hal yang itu penting, tidak hanya terkait mata kuliah tafsir atau tafsir ayat-ayat ekonomi, tapi juga yang lain-lain yang dasar-dasar. Selain OneDrive, saya juga memperkenalkan Maktabah Syamilah. Perpustakaan berbahasa Arab, online bisa, offline bisa, yang di dalamnya ada 5.000-an judul. Kalau jilidnya ya mungkin 11.000 lebih. Ya perkenalan saja. Syukur-syukur teman-teman tertarik begitu. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik lebih lanjut, nanti digabung bersama kelas tafsir, kita buka kelas offline tersendiri. Misalnya minjem ruang rapat begitu, kita kuliah khusus untuk OneDrive sama Maktabah Syamilah boleh. Tapi harus ada yang tertarik dulu. Kalau nggak ada yang tertarik, saya nggak akan bikin kelas. Dan kita semua pada dasarnya kelasnya semester ini online semua. Jadi kalau misalnya ada yang offline itu ya bonus lah tambahan dari saya. Nah, pada pertemuan ke-5 sampai ke-14 nanti akan ada 10 tema tentang ekonomi dan ayat-ayatnya yang akan dibahas. Ya entah nanti saya cuma ngasih tema saja atau teman-teman saya carikan ayatnya sekalian. Nanti kita lihatlah, saya belum tahu. Yang jelas nanti itu seluruh temanya akan saya siapkan pada pertemuan kedua. Begitu, saya harap teman-teman antusias belajar bersama saya karena saya juga antusias dalam mengajar. Sampai ketemu pertemuan kedua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.